Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya ya. Tetaplah jaga hati kalian supaya tetap semangat ya, supaya kalian bisa menjalani kehidupan kalian dengan rasa yang optimis. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo. Hai Leo, apa kabar? Kita akan reading tentang bagaimana perasaan terdalamnya kepada kamu ya, sosok yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, kita akan lihat perasaan apa yang terpendam selama ini yang tidak bisa diungkapkan oleh dirinya kepada kamu. Oke, seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya nanti. Dan energinya di sini vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang lagi ada di fokus kalian saat ini. Oke ya, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya To the Sea. Oke. Ini melambangkan pencarian, petualangan ya, mencari seseorang yang diharapkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya di sini kalian punya Seven of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Four of Cups ya, ada Eight of Swords, ada Queen of Cups dan Ace of Cups ya. Di sini ada Two of Cups juga, ada Strength, ada Eight of Pentacles, Nine of Cups, The World, dan Ten of Cups. Oke, Leo. Di sini banyak cups ya. Jadi sepertinya emosi dia, perasaan dia ini lagi campur aduk. Oke. Siapapun dia yang ada di fokus kalian saat ini sepertinya energi dari seseorang yang belum pernah dealing sama kamu. Oke. Seseorang yang pernah dekat dengan kamu sebagai teman atau sahabat. Oke. Kalaupun ya dia pernah jadi bagian di hidup kamu di masa lalu kamu, mungkin jadi pacar kamu ya, atau mungkin kalian pernah berumah tangga, tapi sepertinya usianya itu nggak lama ya. Hubungan kalian cuma berjalan sebentar ya, karena saat itu baik kamu ataupun dia jiwanya itu masih labil, oke? Dan itu membuat kalian itu belum mengerti arah tujuan hubungan kalian, sehingga pada akhirnya hubungan kalian nggak bisa dipertahankan dan berakhir. Oke ya. Ada Seven of Cups ya. Jadi sejak dia pisah dari kamu, sejak dia berjauhan dari kamu, dia itu masih meneruskan petualangannya ya, masih mencari-cari pasangan hidup yang sesuai dengan standar ya, standar yang dia buat, ekspektasi yang diharapkan akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau impiannya ya. Jadi dia mencoba menjalin hubungan dengan A, dengan B, dengan C ya, untuk mencari seseorang yang klik di hatinya. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles ya, dan Four of Cups. Oke. Dari sekian banyak atau beberapa orang yang datang mendekat ya, dia merasakan kalau nggak satu pun dari mereka yang sesuai dengan hatinya ya. Dia merasa kalau nggak satu pun dari mereka yang akan bisa membuatnya bahagia. Oke. Dan di sini tanpa dia sadari, dia menjadikan kamu itu tolak ukur ya, tolak ukur untuk sebagai perbandingan dia dalam mencari pasangan hidup ya. Di sini ada Eight of Swords. Oke. Jadi pikirannya itu selalu ke kamu ya, dan kamu dijadikan tolak ukur buat dirinya ya dalam mencari pacar ya, atau calon pasangan hidupnya. Dan karena selama pencariannya itu dia tidak menemukan yang bisa sesuai dengan diri kamu ya,
sesuai dengan nilai yang kamu punya, pada akhirnya pikirannya itu kembali ke kamu lagi, ya. Dalam perjalanan pencarian itu membuat dia itu kembali mengenang kamu, ya. Menyadarkan dia bagaimana kalian dulu pernah dekat, pernah bahagia, ya, walau hanya sebentar. Oke. Jadi orang ini ya, siapapun dia, sepertinya telah melewati banyak fase, ya. Banyak menjalin pertemanan-pertemanan, ya, dan juga hubungan-hubungan yang cukup serius, ya. Dimana dari sekian banyak orang yang dijumpainya itu, gak satu pun yang bisa membuat dia itu sebahagia saat dia bersama dengan kamu. Dia melihat kamu tuh sebagai sosok yang sempurna. Di sini ada Queen of Cups, ya. Seseorang yang punya segala hal, ya, yang dia butuhkan. Oke. Dia melihat kamu sebagai sosok yang bijaksana, ya, yang lembut hatinya, sabar, ya, dan mau menerima dia apa adanya. Semua yang ada di diri kamu, dia melihatnya sebagai suatu keistimewaan, ya, yang tidak pernah ditemukannya pada orang lain. Oke. Di sini ada Ace of Cups, ya. Jadi hatinya, ya, sepertinya sepenuhnya hanya fokus pada kamu, ya. Dimana dari perjalanannya itu dia sudah banyak bisa menilai kalau nggak ada satupun, ya, yang bisa mengerti dirinya, ya, yang bisa menerima kekurangannya, ya, bisa memberinya warna dalam kehidupannya, ya, dan semua itu ada di kamu. Oke. Dan dari perjalanannya itu dia nggak menemukan satu orang pun, ya, yang sama dengan kamu. Oke. Jadi saat ini, ya, dia itu mengenang kamu sebagai seseorang yang sangat luar biasa, ya. Dengan mengenang kamu membuat rindunya itu kembali timbul. Berjauhan dari kamu membuat dia sadar, ya, kalau ternyata kamu itu punya pesona yang selama ini dia cari, ya. Pesona yang gak pernah dia perhatikan saat kalian bersama. Karena mungkin, ya, dia terlalu sibuk dengan pilihan-pilihan yang ditawarkan di luar diri kamu. Oke. Dulu, ya, mungkin saat bersama dengan kamu, dia berkenalan dengan banyak orang. Dia melihat begitu banyak hal-hal yang menarik di luar diri kamu, ya, yang sepertinya sangat mempesona di matanya. Oke. Itu biasa terjadi, ya, sifat manusia. Ketika kita memiliki seseorang, ya, biasanya rumput tetangga itu jauh lebih hijau, jauh lebih menarik, oke? Sehingga kita nggak bisa melihat seberapa menariknya pasangan kita. Dan dulu, ya, dulu banget ini, saat kalian bersama atau saat kalian berdekatan, ya, sepertinya ekspektasinya itu begitu tinggi, ya, untuk calon pasangan hidupnya, ya. Dan maaf aja nih, kayaknya saat itu, ya, kamu itu nggak masuk di hitungannya, ya. Dia merasa saat itu kamu itu bukan seseorang yang dia harapkan, ya, yang dia impikan untuk jadi pendamping hidupnya, ya. Hingga dia terus melanglang buana, ya, mencari sosok yang dia impikan, ya, sosok yang sesuai dengan ekspektasinya. Oke. Di sini ada to the sea, ya. Dia terus melanglang buana, mencari dan mencari, ya, sosok yang sebenarnya ada di diri kamu, tapi mungkin karena usianya masih muda saat itu, ya, dan belum punya banyak pengalaman, ya, jadi dia merasa masih perlu butuh waktu untuk mencari dan mendapatkan seseorang yang dia yakini akan bisa membuatnya bahagia. Oke. Hingga sekarang ini, ya, dia baru bisa menyadari kalau ekspektasinya itu ternyata hanya fata morgana aja, ya. Hanya sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan, ya, dan membuat dia susah sendiri, ya. Ternyata gak mudah untuk mendapatkan sosok yang sempurna, ya, sesuai dengan apa yang dia harapkan. Oke. Dan dari pengalamannya itu, ya, pengalaman yang dia dapat dari perjalanannya, ya, selama mencari pendamping hidup,
pada akhirnya dia menyadari ya kalau yang dia butuhkan itu hanyalah kamu, ya. Hanyalah kamu yang bisa membuat dia bahagia, ya. Sebenarnya sesimpel itu, oke? Tapi karena waktu itu dia masih belum yakin dengan perasaannya dan masih haus untuk mencari, maka dia belum bisa melihat semua kelebihan kamu itu, ya. Dan sekarang ketika dia udah kenyang ya, muter sana muter sini, nyari sana nyari sini, pada akhirnya dia kembali kepada kamu ya, kepada sosok kamu yang dia lihat ternyata apa yang dia cari itu semua ada di kamu. Oke? Di matanya ini kamu sosok yang hampir sempurna ya. Kamu baik ya, seperti saya tadi bilang, kamu baik, kamu sabar, penyayang, lembut ya. Dan kamu itu juga punya hati yang luar biasa ya, yang penuh kasih ya, seseorang yang dibutuhkan oleh setiap orang ya, setiap pasangan ya. Dan kamulah orang yang menurut dia sangat tepat ya, dan yang dia harapkan akan mendampingi kamu kelak. Oke? Dan di sini ya, dia sepertinya menyadari kalau kamu juga punya perasaan yang sama dengan dia ya. Di sini ada Two of Cups. Oke? Dia merasakan kalau cintanya itu nggak bertepuk sebelah tangan. Dia melihat mungkin dari bahasa tubuh kamu, dari gerak-gerik kamu ya, kalau kamu itu punya perasaan yang sama dengan dia ya, dan itu membuat dia itu menjadi optimis ya, yakin dengan hubungan kalian ke depannya ya. Dia yakin kalau cintanya itu nggak akan bertepuk sebelah tangan dan nggak akan sulit baginya untuk bisa mendapatkan hati kamu. Oke? Di sini ada the strength ya, ada Six of Pentacles. Dia berharap dia punya cukup keberanian ya untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu. Walaupun dia merasa kamu juga punya perasaan yang sama dia ya, tapi tetap aja dia agak nervous ya, agak gugup juga ya, bila nanti ada kesempatan buat dirinya mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Oke? Di sini ada Six of Cups ya, dan the World. Oke? Ada sesuatu hal ya yang dia ikrarkan di dalam hatinya ya. Ini bila kamu sama dia jadian ya. Dia udah berjanji dalam hati kalau seandainya kamu dan dia itu jadian ya, menjadi pasangan ya, dia berjanji dia nggak akan menyakiti hati kamu. Dia akan menjaga hati kamu dengan baik ya. Dia akan melimpahi kamu dengan cinta dan kebahagiaan ya. Dia nggak akan nyanyain kamu ya, apalagi sampai menyakiti hati kamu ya. Dan dia yakin banget ya, dia akan bisa membahagiakan kamu ke depannya. Oke? Di sini ya energinya kan vice versa ya. Bisa energi kamu ataupun energi dia, atau mungkin dia ini belum pernah jadian sama kamu ya. Jadi kalau dia adalah sosok yang pernah deketin kamu ya, pernah mengungkapkan perasaannya sama kamu, tapi kamu belum meresponnya ya, karena kamu ragu dengan keseriusannya. Di sini dia ingin mengatakan kepada kamu ya, kalau cintanya itu sama kamu itu begitu luar biasa ya. Dia ingin kamu memberi dia kesempatan ya untuk membuktikan rasa cintanya itu kepada kamu. Dia akan membuktikannya dengan melimpahi kamu ya, dengan cinta dan juga kebahagiaan. Cinta dan kebahagiaan yang mungkin ya belum pernah kamu dapatkan dari orang lain ya. Jadi di sini ada keinginan yang begitu kuat di dalam dirinya untuk membahagiakan kamu ya. Mungkin selama ini dia melihat bagaimana kamu berjuang seorang diri. Mungkin dia juga tahu bagaimana histori kamu di masa lalu yang mungkin gak pernah bahagia dan selalu disakiti ya. Di sini dia karena dia sayang sama kamu ya, dia bertekad dalam hatinya akan memberikan kamu kebahagiaan ya, melimpahi kamu dengan kasih sayangnya, supaya kamu bisa merasakan kebahagiaan saat bersama dengan dia. Oke? Jadi siapapun dia ya yang ada di fokus kalian saat ini,
satu pesan yang dia ingin kamu tahu ya, kalau hasratnya yang terkuat saat ini adalah bisa bersama dengan kamu ya, memulai hubungan yang baru ya, yang pastinya akan bisa membahagiakan kalian berdua. Oke? Dia sepertinya sudah merasa lelah ya, sudah merasa cukup capek ya, mengarungi perjalanan hidupnya. Oke? Mengarungi perjalanan hidupnya itu sekian lama ya, sendirian dan gak menemukan siapapun yang dia cari selama ini. Seseorang yang dia cari itu adalah dirimu sendiri ya, kamu yang gak pernah dia sadari kehadirannya selama ini. Oke? Di sini dia merasakan adanya rasa penyesalan ya. Dia menyesal saat menyadari kalau dia itu udah menghabiskan banyak waktu ya, waktu, emosi ya, dan juga mungkin materi ya, untuk bisa mendapatkan sosok yang seperti kamu ya. Sementara kamu itu ada di depannya dan dia nggak menyadari itu. Oke? Jadi itulah yang membuat dia menyesal karena nggak ya dengan kehadiran kamu di sisinya ya. Dia terus mencari di luar sana ya, dan gak memperhatikan kalau apa yang dia cari itu sebenarnya ada di dekat dia ya. Itulah yang menjadi penyesalan dia yang terdalam. Oke? Andai aja waktu bisa diputar kembali ya, mungkin saat ini kalian itu sudah hidup bersama ya, hidup bersama dan berbahagia pastinya ya. Jadi dia gak perlu buang-buang waktu ya, mencari kesana dan kemari hanya untuk mencari sosok yang seperti kamu ya. Dia merasa benar-benar udah menyanyiakan waktu yang Tuhan kasih ya. Dia merasa buta dengan mata hatinya ya, karena nggak bisa melihat sinar kamu selama ini ya. Jadi seperti inilah ya Leo, inilah yang dia rasakan ya, yang dia pendam selama ini dari kamu. Oke? Perasaan yang tersimpan rapi ya, yang sangat ingin dia ungkapkan kepada kamu, oke? Supaya kamu itu tahu betapa dia sangat menginginkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya, ya. Dia berharap kamu pun punya perasaan yang sama, ya. Jadi walaupun dia tahu, ya, dia sadar dari melihat gerak-gerik kamu kalau kamu juga punya perasaan yang sama dengan dia, ya. Tapi tetap dia berharap kalau apa yang dia rasakan itu benar adanya ya. Dia berharap kalau kamu pun punya perasaan yang sama ya, sehingga nggak menyulitkan bagi dia untuk mendapatkan hati kamu. Oke? Saat ini dia lagi mengumpulkan keberaniannya ya untuk menemui kamu, mengungkapkan ya semua isi hatinya kepada kamu yang selama ini terpendam ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini dia akan cukup berani ya untuk menemui kamu dan mengungkapkan apa yang dia rasa. Oke? Cinta sejati itu gak bisa datang begitu aja ya. Dia itu harus diperjuangkan, harus dikejar ya. Jadi kalau someday dia datang ke hadapan kamu ya, mengungkapkan isi hatinya ke kamu, dan kamu sendiri pun sebenarnya punya rasa suka juga sama dia ya, tapi karena kamu ragu-ragu, jadi kamu nggak meresponnya ya. Di sini saya ingin ngasih saran buat kalian ya, cobalah buka hati kamu untuk menerima cinta sejati orang ini ya. Orang ini adalah sosok yang baik ya, dia punya karakter yang dewasa ya dan bijak ya, dan kedepannya kalau kamu menjalin hubungan dengan orang ini, kamu gak akan mengalami hal-hal yang mengecewakan yang mungkin dulu pernah kamu rasakan ya. Dia mencintai kamu dengan tulus ya, dan dia punya niat yang baik untuk kalian, hubungan kalian kedepannya ya. Jadi janganlah ragu untuk menerima cinta dari orang ini, karena kamu itu layak untuk bahagia ya. Kamu dan dia itu adalah pasangan yang cocok ya, yang akan bisa saling melengkapi, saling support satu sama lain, hingga pada akhirnya kalian akan bisa berdampingan dan hidup bahagia. Oke Leo ya.
inilah rasa yang nggak terungkap ya selama ini yang dia rasakan kepada kamu. Mudah-mudahan dari readingan ini kalian jadi bisa mengerti ya apa yang dia rasakan kepada kamu, dan kamu mau mulai agak melunak ya, membuka hati kamu untuk mencoba ya menjalin hubungan dengan sosok ini ya. Mudah-mudahan dia adalah pilihan yang terbaik ya, yang akan memberikan kamu kebahagiaan pada akhirnya. Oke Leo ya, mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian ya, bisa bermanfaat ya, dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.